Selamat datang di channel kami. Kami harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah seorang pemuda culun yang terlempar ke dunia isekai. Sebelum mulai, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen dan subscribe agar channel kami bisa berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kisahnya. MC kita kali ini bernama Akira Renji. Akira Renji adalah seorang mahasiswa biasa yang menjalani kehidupan penuh ejekan. Penampilannya yang culun dengan kacamata tebal dan hobinya bermain game membuatnya menjadi bahan olokan oleh teman-temannya. Malam itu, ia baru saja membeli sebuah buku tua dari toko buku bekas. Buku itu tampak misterius, dengan sampul hitam yang dihiasi simbol aneh berbentuk mahkota. Sesampainya di kamar, Akira membuka buku itu dan membaca kata-kata yang tertera di halaman pertama. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari buku tersebut. Tubuhnya terasa ringan, seperti ditarik ke dalam pusaran angin. Sebelum ia sempat bereaksi, segalanya berubah gelap. Ketika ia sadar, ia berada di padang tandus yang asing, di mana reruntuhan kastil menjulang di kejauhan. Saat ia mencoba memahami situasinya, suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari arah kastil. Seekor naga hitam besar berukuran setinggi menara muncul. Dengan rasa ketakutan yang luar biasa, Akira mencoba melarikan diri. Melihat Akira yang hendak melarikan diri, naga itu kemudian melancarkan serangan dari mulutnya. Serangan itu berhasil menghempaskan Akira dan membuatnya terluka cukup parah. Di saat kritis, tubuh Akira memancarkan aura gelap. Tangan kanannya bersinar dan secara insting ia mengangkat tangannya. Dari tangannya, tiba-tiba muncul sihir gelap yang menyerang ke arah naga tersebut dan seketika menghancurkan naga itu dalam sekali pukul. Setelah naga itu dikalahkan, seorang gadis cantik berpakaian pendeta berwarna hitam muncul dari balik asap. Ia bernama Hikari, dan ia menyebut Akira sebagai sang pewaris Raja Iblis. Hikari lalu menjelaskan bahwa dunia di mana tempat ia berada sekarang adalah Nivalis, sebuah dunia di mana manusia, kekuatan sihir dan monster hidup berdampingan. Selama 300 tahun, dunia ini kacau karena hilangnya sang Raja Iblis, penguasa yang menjaga keseimbangan antara manusia, iblis, dan ras lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa Akira telah dipanggil sebagai penerus kekuatan Raja Iblis yang selama ini tersegel di kastil. Namun, pewaris kekuatan itu tidak selalu diterima oleh dunia karena manusia menganggap Raja Iblis merupakan sebuah ancaman besar bagi kehidupan mereka. Meskipun merasa takut dan bingung, Akira mulai merasakan kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Hikari memohon agar ia menerima takdirnya sebagai Raja Iblis yang baru, karena dunia tidak akan bertahan tanpa dirinya. Hikari pun menjelaskan jika ia adalah salah satu bawahannya dan siap membantu demi kelangsungan dunia Nivalis. Selain Hikari, masih ada beberapa bawahan setia yang sedang menunggu kehadiran Akira sang Raja Iblis yang baru. Karena kekuatan dalam diri Akira belum sepenuhnya pulih, jadi Hikari mencoba mengobati luka Akira dengan sihirnya. Saat Hikari sedang mengobati Akira, sekelompok monster datang dan hendak menyerang mereka. Monster-monster ini adalah makhluk yang dulunya melayani Raja Iblis yang lama, tetapi kini mereka semua dalam keadaan hilangan kendali. Hikari yang mengetahui bahwa Akira belum memahami kekuatannya sepenuhnya, ia pun harus melindungi dirinya dan Akira. Hikari pun berubah ke wujud naga hitamnya untuk melawan para monster tersebut. Perlahan-lahan pertarungan itu mulai mengingatkan siapa Akira di masa lalu, dan ia berhasil membangkitkan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya termasuk kemampuan untuk memanggil makhluk bayangan sebagai pelindung. Dengan mulai bangkitnya kekuatan yang bersemayam dalam dirinya, Akira pun berhasil mengalahkan semua monster tersebut. Dan setelah mengalahkan para monster, Akira menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya membawa bahaya, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Dengan Hikari di sisinya, ia berniat menemukan jati dirinya di dunia yang baru ini. Akira pun memulai pertualangan barunya di Nivalis. Lalu Hikari membawa Akira ke sebuah desa kecil di pinggiran wilayah manusia. Namun, kehadiran mereka memicu kecemasan para penduduk desa, karena penduduk desa merasa takut dengan tanda yang ada di tangan Akira. Tanda mahkota hitam yang ada pada tangan Akira merupakan tanda dari kekuatan sang Raja Iblis. Meski begitu, Akira berhasil menenangkan para penduduk dengan berjanji bahwa Akira dan Hikari tidak ada niatan dan tidak akan menyerang apalagi menyakiti para penduduk desa. Setelah itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh teriakan dari warga di dalam desa yang sedang meminta pertolongan. Akira dan Hikari pun segera menuju ke dalam desa. Sesampainya di dalam desa, mereka melihat serigala raksasa yang sedang mengamuk. Untuk meminimalisir kerusakan desa, dengan kekuatan sihirnya, Akira pun menteleportasi monster tersebut beserta dirinya keluar desa. Di luar desa, Akira mulai bertarung dengan monster tersebut. Dari tangannya, ia mengeluarkan sebuah pedang iblis.
Monster yang menyadari jika pedang tersebut merupakan pedang sang Raja Iblis, ia pun memohon ampunan. Sang monster memperkenalkan dirinya dengan nama Kurokami dan menyebut Akira sebagai tuan. Ia berjanji akan setia kepada perintah Akira. Melihat kesungguhannya, Akira pun mengampuninya. Namun, dengan tubuh monsternya, hal itu tidak memungkinkan bagi Kurokami untuk ikut ke dalam desa, karena hal tersebut akan membuat para warga ketakutan. Akira memerintahkan agar Kuro tinggal di hutan di pinggir desa sambil melindungi desa dari serangan monster lain. Mendengar hal itu, Kurokami pun tiba-tiba berubah menjadi seekor anjing yang lucu. Kuro ingin ikut tinggal di dalam desa bersama Akira. Dengan tubuh mungilnya, Akira pun tidak keberatan dan membawa Kuro ikut masuk ke dalam desa. Sesampainya di desa, Akira menjelaskan siapa Kuro. Akira pun berjanji akan melindungi desa para manusia dari ancaman para penyihir dan monster jahat. Akhirnya karena kejadian tersebut, kepala desa dan warga pun memperbolehkan Akira, Hikari dan Kuro untuk tinggal di desa tersebut. Kini mereka pun menjadi penduduk di desa yang disebut Desa Altea. Setelah itu, seorang penduduk mengantarkan mereka bertiga ke sebuah penginapan untuk tempat tinggal sementara. Akira tinggal sekamar dengan Kuro, dan Hikari tinggal di kamar sebelah Akira. Keesokan paginya, para warga sudah berkumpul di depan penginapan. Mereka semua hendak membantu Akira untuk membuat sebuah rumah. Mendengar hal tersebut, Akira pun merasa sangat terharu akan kebaikan para penduduk desa. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, tempat tinggal sederhana untuk Akira, Hikari dan Kuro pun selesai. Mereka bertiga sangat senang dan berterima kasih atas bantuan para warga desa. Akira yang dulunya merupakan seorang pria culun yang selalu dijauhi oleh teman-temannya, kini ia berubah menjadi sosok yang penting dengan tanggung jawab yang besar. Bersama Hikari dan Kuro yang kini berada di sampingnya, ia berniat menciptakan kehidupan yang damai di dunianya yang baru. Suatu ketika, Akira dan Hikari sedang berjalan di desa. Mereka berdua hendak mencari pekerjaan agar tidak terus-menerus merepotkan para warga. Seorang pria pun menyuruh Akira untuk mendaftar di sebuah serikat guild di tengah kota untuk bekerja sebagai bounty hunter. Di sana ia bisa menemukan berbagai macam pekerjaan dan menghasilkan cukup uang sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang diambil. Namun pria tersebut mengingatkan Akira untuk menyembunyikan identitasnya sebagai Raja Iblis karena banyak pahlawan yang akan mengincarnya karena menganggap dirinya sebagai ancaman di Nivalis. Akira dan Hikari pun bergegas ke kota untuk menjadi bounty hunter. Sesampainya di kota, ia melihat pemandangan yang unik, di mana manusia dan ras lainnya hidup berdampingan. Akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah serikat guild. Di sana mereka mendaftar sebagai anggota parti baru. NPC serikat guild pun menjelaskan ada beberapa tingkat kesulitan dari setiap misi, dimulai dari tingkat F yang merupakan tingkat paling rendah hingga tingkat S yang merupakan tingkat paling susah. Karena mereka masih baru di serikat guild, mereka pun diberi pekerjaan tingkat F yaitu berburu material batu hijau di sebuah tambang tua di tengah hutan. Keesokan paginya, Akira, Hikari dan Kuro pun berangkat menuju ke tambang tua untuk memulai misi pertamanya sebagai bounty hunter. Ancaman apakah yang akan menanti mereka di tambang tua tersebut? Jangan lupa saksikan kelanjutan petualangan mereka pada episode berikutnya. Kami berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada episode berikutnya.